kita datang kemari sholat qiyamul lail sampai akhir Ramadan. Kita niat kemari hadir terus sampai akhir Ramadan. Seandainya kita meninggal besok, seandainya kita meninggal minggu depan, tapi Allah sudah catat pahala kita ngikut sholat qiyamul lail sampai akhir Ramadan. Itulah indahnya Islam itu. Atau misalnya ketika sholat berjamaah ke masjid, rajin sholat berjamaah ke masjid, suatu hari dia sakit, tidak bisa datang, maka saat dia sakit, dia tidak ke masjid berjamaah, tapi Allah catat sebagai pahala sama dengan dia hadir ke masjid. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala syakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat qiyamul lail rahimakumullah. Harusnya yang mengisi pada malam hari ini adalah yaitu Al-Ustaz Alfiandi Lubis, sarjana psikologi, tapi beliau belum datang, berhalangan. Kita berbaik sangka saja, karena rumahnya jauh tuntungan. Sebagai hamba Allah, pertama sekali mari kita ucapkan syukur alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan dan iman, nikmat iman, kita hadir di masjid ini dalam rangka yaitu sholat qiyamul lail. Selawat dan salam bersama-sama disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari masyarakat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berikan Allah kesehatan sehingga ini malam yang ketiga. Jadi kita niat dalam hati, kita datang kemari sholat qiyamul lail sampai akhir Ramadan. Kita niat kemari hadir terus sampai akhir Ramadan. Seandainya kita meninggal besok, seandainya kita meninggal minggu depan, tapi Allah sudah catat pahala kita ikut sholat qiyamul lail sampai akhir Ramadan. Itulah indahnya Islam itu. Atau misalnya ketika sholat berjamaah ke masjid, rajin sholat berjamaah ke masjid, suatu hari dia sakit, tidak bisa datang, maka saat dia sakit, dia tidak ke masjid berjamaah, tapi Allah catat sebagai pahala sama dengan dia hadir ke masjid. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Begitu juga dengan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita diberikan puasa ini. Dari segi kesehatan misalnya, dari segi kesehatan sangat bermanfaat sekali. Banyak para ilmuwan kesehatan, mereka sangat menganjurkan untuk sering-sering berpuasa. Bahkan ketika orang mau dioperasi pun dianjurkan untuk berpuasa. Begitulah pentingnya berpuasa itu dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena nanti orang beriman dengan orang bertakwa itu berbeda. Kalau orang beriman, walaupun banyak amal ibadahnya, nanti di akhirat ada timbangan. Jadi bisa juga dia masuk neraka dulu, baru masuk surga.
Jadi kalau orang beriman ada timbangan. Tapi kalau orang yang bertakwa tidak ada, langsung masuk surga. Maka Allah ingin menghantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa supaya langsung masuk surga. Dan ibadah puasa ini Allah berikan kepada kita banyak hikmah untuk kesehatan misalnya, ya, untuk kesehatan, menurunkan kolesterol berpuasa, untuk yaitu menenangkan pikiran berpuasa. Bahkan saya pernah menjumpai bapak-bapak yang umur 75 tahun masih muda. Apa rahasianya Pak? Aku bilang dia puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Ada hujan turun, ini juga rahmat, ya. Jadi kita persingkat saja apa ini ceramah ini. Jadi bagaimana supaya kita terus ikut hati kita mengikuti Ramadan, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat, apa itu? Ingatlah kematian. Ingat, kalau mau sholat ingat mati. Andaikan diberikan uang 1 miliar katanya, 1 miliar atau mobil Avanza, tinggal sholatmu. Syaratnya kau tinggal sholat, ku kasih kau mobil Avanza, ya kan? Tetapi habis menerima Avanza kau mati katanya. Pilih mana? Kita pilih sholat. Begitu juga puasa. Maka kalau kita ingat mati, maka kita akan konsisten mengingat yaitu namanya kematian. Maka ingatlah kematian kalau kita mau sholat supaya khusyuk. Kalau mau ini Ramadan juga, anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Ramadan depan gak jumpa lagi. Banyak saudara kita seperti almarhum Bapak Bendi, saudara kita yang lain udah gak jumpa lagi. Tahun depan Ramadan kita gak tentu jumpa lagi. Maka kita konsisten beribadah kepada Allah. Nah, jadi itulah rahasianya, ingat kematian. Sama suami istri juga gitu. Kalau bertengkar gitu aja dah. Kalau bertengkar gitu aja, udahlah Pak, maaflah, mungkin aku besok gak tidur lagi, kita malam ini aku terakhir. Gak jadi marah-marahan. Coba tes. Gak jadi marah-marahan. Udah bertengkar suami istri, datanglah. Nah, tengkar, datang lawan misalnya kan. Udahlah, Dek, minta maaflah izin. Aku ini udah terakhir juga hidup lagi, aku besok udah mati. Dia pun gak jadi marah. Coba tes. Gitu juga itulah kau mengingat kematian ini. Ya kan? Itu dia. Maka ingat kematian itu sangat mendorong kita untuk ibadah kepada Allah, termasuk Ramadan ini. Dan kehusukan sholat juga itu. Kehusukan sholat, anggaplah habis sholat itu, kata Rasulullah, kita ini mati supaya kita khusyuk. Tapi kalau bekerja tidak, untuk bekal selamanya, untuk hidup selamanya. Itulah dia satu. Yang seterusnya adalah ini karena datang hujan, kurang konsisten di luar sana, kita kurang konsentrasi, agak basah, tapi teruskan sebentar lagi. Maka dalam ibadah puasa ini kita diajukan untuk yaitu merasa dekat diri kepada Allah, supaya tenang pikiran kita, supaya sehat. Maka rahasia Allah, dia menciptakan kita ibaratnya mobil. Yang menciptakan mobil harus sekian 3 bulan sekali paling tidak ganti oli, lalu paling tidak servis. Nah, Allah menciptakan kita setahun sekali di servisnya dengan Ramadan ini. Ya, dengan Ramadan ini. Kenapa? Karena dengan misalnya kita dari pagi sahur, terus menurut penelitian bahwa dari pagi sahur sampai dengan jam 12 siang itu organ tubuh perut ini bekerja menggiling makanan itu. Nah, ketika jam 12 siang sampai dengan maghrib dia nggak bekerja lagi, dia akan memperbaiki yang mana rusak-rusak, yang mana yang istilahnya yang ada lemak-lemak itu dibakarnya semua untuk yaitu namanya kesehatan. Maka itulah orang yang berpuasa pasti sehat dan sehat pikiran karena merasa dekat diri kepada Allah. Maka ibadah puasa ini akan memberikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih panjang ceritanya, masih ada satu cerita lagi yang sangat asyik, tapi kapan-kapan kita sambung. Ini cuaca tidak mendukung, maka sekian saja dulu. Kesimpulannya adalah yaitu niatkan dalam hati, konsisten ikut yaitu berpuasa dan sholat qiyamul lail di akhir sampai akhir Ramadan. Yang kedua, sering-seringlah ingat mati supaya kita yaitu khusyuk beribadah kepada Allah. Demikian saja ceramah singkat ini. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.